Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 804018043 dari kelas 03 PS7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hate speech. Pengertian hate speech. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Apa saja bentuk-bentuk dari hate speech? Yang pertama, ada penghinaan. Yang kedua, ada pencemaran nama baik. Yang ketiga, penistaan. Yang keempat, perbuatan tidak menyenangkan. Yang kelima, memprovokasi. Yang enam, menghasut. Dan yang ketujuh, menyebarkan berita bohong. Hate speech bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Hate speech bisa dilakukan melalui berbagai media, diantaranya melalui orasi kegiatan kampanye, melalui spanduk atau banner, melalui jejaring media sosial, melalui penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, melalui ceramah keagamaan, melalui media massa cetak elektronik, dan melalui pamflet. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan hate speech adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor individual atau pribadi. Hal ini menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya. Yang kedua ada faktor ketidaktahuan masyarakat. Faktor ini juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian atau hate speech. Karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi. Masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian atau hate speech ini, khususnya penghinaan. Yang ketiga ada faktor sarana dan fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi pada era globalisasi seperti sekarang ini. Hal itu juga mempengaruhi pada tumbuh pesatnya media elektronik, khususnya media internet, sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat, dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi, serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi. Yang keempat ada faktor kurangnya kontrol sosial. Faktor ini terjadi akibat kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut. Selain itu, ada pihak eksternal yang mana masyarakat tidak peduli akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, serta hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Yang kelima ada faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan. Yang keenam ada faktor ekonomi dan kemiskinan. Ekonomi sangat mempengaruhi pula. Yang keenam ada faktor ekonomi dan kemiskinan. Ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian atau hate speech. Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan, dan terdesak akan suatu kebutuhan yang tinggi, serta mendesak
sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian atau hate speech. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah faktor kepentingan masyarakat. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan melakukan kejahatan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu, diantaranya mengenai hal pribadi, politik, sara, maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang. Dampak yang ditimbulkan dari hate speech yang diterima oleh korban yaitu dampak psikologis yang berupa emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif tersebut diantaranya merasa marah, tidak nyaman, sedih, tertekan, malu, takut tidak percaya diri, dan sakit hati. Sedangkan emosi positif yaitu merasa semangat. Potret hate speech di Indonesia. Hate speech di Indonesia sangat beragam bentuknya, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi, agama, hingga kehidupan sehari-hari. Ada banyak kasus dan konflik kekerasan di Indonesia yang dimulai dari tindakan intoleransi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus melaporkan dalam rentang waktu Maret hingga April 2020, setidaknya ada sebanyak 443 laporan masuk yang berkenaan dengan kasus hate speech dan juga berita bohong. Itu artinya hate speech masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam hal penggunaan sosial media bagi masyarakat Indonesia. Istilah hate speech semakin fenomenal di saat sedang terjadi kontestasi pemilihan politik. Salah satunya pernah terjadi pada saat pemilihan presiden pada tahun 2019 lalu. Kasus hate speech paling banyak ditemukan di sosial media. Hasil penyelidikan jajaran Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menemukan fakta selama April hingga Mei 2020, Instagram menjadi media yang paling banyak digunakan untuk menyebar hate speech, sementara peringkat kedua diduduki oleh Facebook. Dampak hate speech di dunia maya. Hate speech berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran. Tapi efeknya mungkin menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian atau hate speech ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. Mencegah terjadinya hate speech di dunia maya. Untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian di dunia maya, literasi media digital perlu dilakukan agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami perbedaan antara mengekspresikan pendapat dan menyebar kebencian. Terdapat juga beberapa langkah pencegahan yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, melengkapi identitas kita di media sosial. Yang kedua, berpikir cerdas dan rasional dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, jangan memberikan komentar terhadap suatu masalah yang kita tidak menguasainya. Yang keempat, jangan memberikan komentar negatif atau penghinaan atau menghakimi orang lain yang belum kita kenal. Yang kelima, memproteksi dengan seksama akun media sosial yang kita miliki, sehingga tidak mudah diretas oleh orang lain. Yang keenam, perlu diketahui bahwa pelaku dapat dilacak keberadaannya dan ditangkap walaupun menggunakan nomor dan alamat IP address palsu. Yang ketujuh, diperlukan pembahasan atau kajian yang mendalam bagi masyarakat tentang edukasi cybercrime dan UU ITE. Yang kedelapan, perlu pendidikan agama yang baik, terutama pendidikan tentang perilaku dan akhlak atau budi pekerti. Yang kesembilan, membangun keluarga yang humanis, saling terbuka, dan banyak memberikan suri teladan bagi anggota keluarga. Yang kesepuluh, jangan memancing amarah orang lain. Yang ke-11, jangan mudah percaya dengan orang lain di media sosial.
Dan yang ke-12, jangan ragu blokir pengguna yang memiliki karakter bully atau hate speech. Demikian penjelasan mengenai hate speech dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.